Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Zakir Kasmadi dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas kuis 2 untuk mata kuliah Sistem Data Terdistribusi dengan tema Kontrol Transaksi Konkuren. Untuk pendahuluan, di era digital saat ini, banyak sistem yang digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna, misalnya sistem e-commerce, perbankan, maupun akademik. Masalahnya, ketika kedua atau transaksi lebih dijalankan bersamaan tanpa pengaturan yang tepat, bisa terjadi benturan data. Misalnya data berubah tanpa diketahui pengguna lain atau bahkan hilang. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme yang disebut kontrol transaksi konkuren yang menjaga agar tetap konsisten meskipun banyak transaksi berjalan bersamaan. Deskripsi kontrol transaksi konkuren adalah teknik untuk memastikan bahwa transaksi yang berjalan bersamaan tidak saling mengganggu. Mekanisme ini menjaga isolasi transaksi. Artinya, walau ada banyak transaksi yang aktif, hasil akhir dari sistem tetap seperti seolah-olah transaksi dijalankan satu persatu. Kemudian saya mengambil kutipan dari menurut Prasetyo dan rekan-rekan dalam jurnalnya tahun 2021 yang ada di laporan saya sendiri. Kontrol ini sangat penting pada sistem real-time seperti keuangan dan layanan daring yang menangani banyak permintaan secara paralel. Untuk masalah umum konkuren, di sini ada 4 masalah utama. Ada 3. Yang pertama itu ada loss update, yaitu kedua transaksi menimpa data yang sama dan salah satunya hilang. Yang kedua itu ada dirty read, yaitu membaca data dari transaksi lain yang belum selesai. Dan yang terakhir ketiga ada non-repeatable, di mana data yang dibaca 2 kali hasilnya bisa berbeda. Gitu. Menurut Sari dan Wibowo, tahun 2020 dalam kutipan jurnalnya, ini sangat merugikan di sistem seperti inventaris atau penjualan online karena bisa menyebabkan data stok tidak akurat. Untuk metodenya, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengontrol transaksi. Yang pertama ada locking protocol. Ini yang paling umum biasa digunakan dengan 2 jenis kunci, shared lock untuk membaca dan exclusive lock untuk tulis. Yang kedua ada timestamp ordering untuk menjalankan transaksi berdasarkan urutan waktu. Nah, yang ketiga ada optimistic control, yang dimana transaksi ini dijalankan bebas, tapi divalidasi di akhirnya. Kemudian yang terakhir ada MVCC atau multi-version concurrency control, yang membuat versi berbeda dari data untuk masing-masing transaksi. Kemudian untuk deadlock dan penanganannya, dalam sistem transaksi yang kompleks bisa terjadi deadlock. Deadlock yaitu adalah kondisi di mana dua transaksi saling mengunci dan saling menunggu tanpa akhir. Untuk mengatasinya, ada 3 cara utama. Yang pertama ada prevention, yaitu mencegah dengan pengaturan urutan akses. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada detection and recovery. Sistem mendeteksi dan menghentikan salah satu transaksi. Atau yang ketiga, ada timeout, yaitu transaksi dibatalkan jika terlalu lama menunggu. Kemudian dalam contoh kasusnya, kontrol bisa kita lihat di sistem e-commerce. Misalnya, ada 2 pengguna yang ingin membeli produk yang sama, tapi stoknya terbatas. Jika transaksi tidak dikontrol, bisa jadi stok berkurang 2 kali, meskipun hanya 1 unit tersedia. Dengan menerapkan MVCC ini, atau penguncian stok, sistem akan memastikan hanya 1 transaksi yang berhasil. Dalam penelitian oleh Fadil 2023 dalam kutipannya, dan dalam jurnalnya penerapan MVCC di aplikasi kantin di kampus terbukti mengurangi anomali data. Kemudian ada tantangan kontrol konkurennya itu sendiri. Meskipun penting, kontrol transaksi konkuren bukan hal yang mudah. Tantangannya utamanya adalah menjaga keseimbangan antara konsisten data dan performa sistem. Di satu sisi kita ingin data tetap akurat, tapi terlalu banyak penguncian akan memperlambat sistem. Tantangan lainnya adalah pada sistem terdistribusinya. Ketika data tersebar di banyak server, sinkronisasi dan komunikasi jadi lebih kompleks. Tapi
Dari sisi itu, saya mendapat kutipan dari jurnalnya Pak Munir. Menurut Pak Munir, dalam tahun 2021 dibutuhkan protokol seperti 2-phase commit atau 2PC untuk menjaga konsistensi antar server. Untuk kesimpulannya, dari penjelasan saya di atas tadi, kontrol transaksi konkuren sangat penting untuk memastikan integritas data tetap terjaga saat banyak transaksi dijalankan bersamaan. Terdapat berbagai mode atau metode kontrol seperti locking timestamp, optimis, dan MVCC. Setiap metode memiliki kelebihannya dan tantangannya masing-masing. Dengan penerapan yang tepat, sistem basis data dapat berjalan lebih efisien dan andal. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.